Halo sobat, navigasi adalah seni dan ilmu untuk menentukan posisi seseorang atau sesuatu di permukaan bumi. Navigasi laut adalah cabang navigasi yang khusus berkaitan dengan menentukan posisi dan pergerakan kapal di laut. Pada zaman dahulu, alat navigasi yang dipakai adalah dengan menggunakan bintang-bintang. Berikut adalah beberapa untuk navigasi, di antaranya. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 1. Navigasi berbasis bintang. Navigasi berbasis bintang adalah sistem navigasi yang menggunakan posisi bintang-bintang di langit untuk menentukan arah. Sistem ini telah digunakan oleh para pelaut selama ribuan tahun dan masih digunakan hingga saat ini. Untuk menggunakan navigasi berbasis bintang, pelaut perlu mengetahui posisi bintang-bintang di langit. Pelaut dapat mempelajari posisi bintang-bintang dari buku panduan navigasi atau menggunakan aplikasi navigasi bintang. Setelah mengetahui posisi bintang-bintang, pelaut perlu mengukur ketinggian bintang di atas cakrawala. Alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian bintang disebut sextant. Sextant adalah alat yang terdiri dari dua kaca pembesar yang digunakan untuk melihat bintang dan cakrawala. Dengan mengukur ketinggian bintang dan mengetahui waktunya, pelaut dapat menentukan posisi mereka. Pelaut menggunakan tabel navigasi untuk menentukan posisi mereka berdasarkan ketinggian bintang dan waktunya. Navigasi berbasis bintang adalah sistem navigasi yang akurat dan dapat diandalkan. Sistem ini dapat digunakan bahkan di malam hari atau di bawah kondisi cuaca buruk. Namun, sistem ini membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menggunakannya. 2. Navigasi berbasis matahari. Navigasi berbasis matahari adalah metode navigasi yang menggunakan posisi matahari di langit untuk menentukan arah. Metode ini telah digunakan oleh para pelaut selama berabad-abad dan masih digunakan hingga saat ini. Navigasi berbasis matahari menggunakan jam matahari untuk mengukur ketinggian matahari di atas cakrawala. Ketinggian matahari bervariasi sepanjang hari, tergantung pada posisi matahari di langit. Pada siang hari, ketinggian matahari akan tertinggi di tengah hari dan terendah di pagi dan sore hari. Dengan mengetahui ketinggian matahari dan waktunya, pelaut dapat menggunakan tabel atau kalkulator untuk menentukan posisi mereka. Tabel atau kalkulator akan memberikan garis lintang dan bujur pelaut. Untuk menentukan waktu matahari tengah hari, pelaut dapat menggunakan jam matahari atau pengamatan matahari. Jika menggunakan jam matahari, pelaut harus menyetel jam matahari dengan benar. Jam matahari harus disetel dengan benar karena kesalahan sekecil 1 menit dapat menyebabkan kesalahan hingga 1 mil laut. Untuk mengukur ketinggian matahari, pelaut harus menggunakan jam matahari. Jam matahari adalah alat yang menggunakan bayang-bayang untuk mengukur waktu. Pelaut harus menempatkan jam matahari di tempat yang datar dan bebas dari halangan. Untuk menentukan garis lintang dan bujur, pelaut dapat menggunakan tabel atau kalkulator. Tabel atau kalkulator akan memberikan garis lintang dan bujur berdasarkan ketinggian matahari dan waktu matahari tengah hari. Navigasi berbasis matahari adalah metode navigasi yang sederhana dan akurat. Metode ini dapat digunakan oleh pelaut dari semua tingkat pengalaman. 3. Navigasi berbasis kompas. Navigasi berbasis kompas adalah sistem navigasi yang menggunakan kompas untuk menentukan arah. Kompas adalah alat yang menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara. Kompas terdiri dari dua bagian utama, yaitu magnet dan jarum kompas. Magnet adalah bagian yang menciptakan medan magnet,
Sedangkan jarum kompas adalah bagian yang bergerak mengikuti medan magnet. Jarum kompas akan selalu menunjuk ke arah utara, terlepas dari arah kapal atau pesawat yang sedang digunakan. Hal ini disebabkan karena medan magnet bumi selalu mengarah ke utara. Dengan mengetahui arah utara, pelaut atau pilot dapat menentukan arah mereka ke tujuan mereka. Berikut adalah cara kerja navigasi berbasis kompas. Pelaut atau pilot mengamati arah jarum kompas. Jarum kompas menunjuk ke arah utara. Pelaut atau pilot membandingkan arah jarum kompas dengan arah yang mereka inginkan. Pelaut atau pilot kemudian mengarahkan kapal atau pesawat mereka ke arah yang diinginkan. Navigasi berbasis kompas adalah sistem navigasi yang sederhana dan mudah digunakan. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu kompas dapat dipengaruhi oleh medan magnet dari benda-benda di sekitarnya, seperti besi atau baja. Kompas tidak dapat digunakan di daerah yang memiliki medan magnet yang kuat, seperti dekat dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, navigasi berbasis kompas masih merupakan sistem navigasi yang penting dan banyak digunakan hingga saat ini. Hal ini karena kompas adalah alat yang murah dan mudah didapat. 4. Navigasi berbasis tanda-tanda alam. Navigasi berbasis tanda-tanda alam adalah sistem navigasi yang menggunakan tanda-tanda alam, seperti gunung, pulau, atau garis pantai, untuk menentukan arah. Sistem navigasi ini telah digunakan oleh manusia sejak zaman kuno. Beberapa tanda-tanda alam yang dapat digunakan untuk navigasi adalah gunung. Gunung adalah tanda-tanda alam yang paling mudah dikenali. Pelaut dapat menggunakan gunung untuk menentukan arah mereka dengan membandingkannya dengan peta. Pulau. Pulau juga merupakan tanda-tanda alam yang mudah dikenali. Pelaut dapat menggunakan pulau untuk menentukan arah mereka dengan membandingkannya dengan peta. Garis pantai. Garis pantai juga dapat digunakan untuk navigasi. Pelaut dapat menggunakan garis pantai untuk menentukan arah mereka dengan membandingkannya dengan peta. Langit. Langit juga dapat digunakan untuk navigasi. Pelaut dapat menggunakan bintang dan matahari untuk menentukan arah mereka. Navigasi berbasis tanda-tanda alam memiliki beberapa kelebihan, antara lain: tidak memerlukan peralatan elektronik, dapat digunakan di mana saja, dapat digunakan saat cuaca buruk. Namun, navigasi berbasis tanda-tanda alam juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain: lebih sulit dilakukan, memerlukan pengetahuan yang luas tentang tanda-tanda alam. Navigasi berbasis tanda-tanda alam masih digunakan hingga saat ini, terutama oleh pelaut tradisional. Sistem navigasi ini juga digunakan oleh militer dan petualang alam. 5. Navigasi berbasis arus dan angin. Navigasi berbasis arus dan angin adalah sistem navigasi yang menggunakan arus dan angin untuk menentukan arah. Sistem navigasi ini telah digunakan oleh para pelaut selama berabad-abad. Arus adalah gerakan air di laut atau sungai. Arus dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk angin, perbedaan suhu air, dan perbedaan gravitasi. Arus dapat bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda, mulai dari beberapa mil per jam hingga beberapa knot. Angin adalah gerakan udara. Angin dapat disebabkan oleh perbedaan tekanan udara. Angin dapat bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda, mulai dari beberapa mil per jam hingga beberapa knot. Pelaut menggunakan pengetahuan mereka tentang arus dan angin untuk menentukan arah terbaik untuk berlayar. Misalnya, jika pelaut ingin menuju ke arah barat, mereka dapat memanfaatkan arus yang mengalir ke arah barat untuk membantu mereka. Navigasi berbasis arus dan angin dapat menjadi sistem navigasi yang sangat akurat.
Namun, sistem navigasi ini juga dapat menjadi sistem navigasi yang sangat sulit. Pelaut harus memiliki pengetahuan yang luas tentang arus dan angin untuk menggunakan sistem navigasi ini dengan efektif. Navigasi berbasis arus dan angin masih digunakan hingga saat ini. Sistem navigasi ini digunakan oleh kapal pesiar, kapal nelayan, dan kapal layar. Sistem navigasi yang digunakan oleh para pelaut zaman dahulu terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Namun, sistem-sistem navigasi dasar yang disebutkan di atas masih digunakan hingga saat ini. Itulah beberapa fakta menarik tentang sistem navigasi yang digunakan para pelaut zaman dulu bahkan masih digunakan hingga sekarang. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.